Udah berapa kali loh kita kasih naik yang Muhammad mogok bicara. Haruskah tembok yang kuajak bicara? Lik kolik. Lik kolik. Ya. Nah, tumben bisa bicara. Subhanallah. Ada muslim yang bisa ngomong. Subhanallah. Luar biasa. Biasanya pada nggak bisa ngomong, Bang. Waduh, senang sekali saya ada muslim yang bisa bicara. Oke, silakan. Lik kolik, nyalakan kamera Anda. Silakan. Sebentar, ini baru buka. Silakan. Kita sudah cari-cari saudara-saudara seminggu. Setiap muslim yang naik tidak bisa bicara. Astaga. Bang, perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Di sini tuh diskusinya santun bersahaja. Di sini tuh diskusinya baik. Anda muslim? Muslim. Oke. Bang, betul atau tidak, Bang? Salah satu kenikmatan agama Islam itu adalah kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga dia. Bahkan kunci surga itu adalah kalimat syahadat. Dengan mengucapkan la ilaha illallah itu. Betul nggak? Betul, setahu saya gitu. Betul. Kenapa? Baik. Makanya, Bang, kalau kita nonton film-film, nonton film, itu kalau mau mati itu pasti begitu dia. Misalnya dia kena tendangan 1000 bayangan. Ya kan? Terus ketika dia ada darah-darahnya gitu kan, film-film apa gitu, terus dia kalau mau mati itu pasti karena dia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia masuk surga. Nah, di dalam hadis itu dikatakan begini, barang siapa mengucapkan itu maka dia itu akan masuk surga. Terus ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalaupun dia berzina, kalaupun dia mencuri gimana? Tetap masuk surga. Nah, pertanyaan saya, betul tidak? Orang Islam itu walaupun dia maling, walaupun dia berzina, masuk surga. Sementara orang non-muslim, kan ada juga khotbahnya itu. Orang non-muslim, walaupun dia baik, tidak korup, dia amanah, memegang jabatannya, mati masuk neraka. Kalau muslim, walaupun dia korupsi, berzina, mencuri, maling, mati masuk surga. Nah, sekarang betul atau tidak itu? Betul. Betul. Makanya betul. Yang dibilangin Edis TV itu betul, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya Jampitsus, Jampitsus lagi nih. Mulutnya ini kenapa ini? Aduh, ini mulut kok ke Jampitsus terus. Ini gimana nih? Jadi kalau misalnya Jampitsus si Ferdi Ardiansyah ternyata korupsi, yang penting kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Betul? Betul? Betul. Subhanallah. Luar biasa, saudara-saudara. Sungguh nikmat agama Islam, saudara-saudara. Pantesan, saudara-saudara, uang dari korupsi banyak dipakai orang untuk umroh, saudara-saudara. Luar biasa, luar biasa. Karena apa? Karena nanti ketika dia umroh, ya dia putar-putar itu dan cium batu di sana, dia sambil mengucapkan subhanallah, dia mengucapkan syahadat asyhadu alla, masuk surga mereka, saudara-saudara. Luar biasa. Coba kalau seperti itu, korupsi, berzina, tidur dengan istri orang, tetap masuk surga. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kalau begitu ini kapan korupsi bersih kalau begini? Karena walaupun korupsi masuk surga kok gimana? Korupsi
masuk surga. Berzina masuk surga. Nah, terus kapan berhentinya ini? Gimana ini? Coba jawab dulu, silakan. Silakan. Menurut pandangan boleh. Itu tahunya kan orang mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun mencuri itu masuk Islam. Yang penting mengucapkan syahadat. Itu pandangannya Mas Edis. Tapi dalam Islam itu ada aturan-aturan tertentu. Itu. Bukan pandangan dan saya, memang Bang. Memang jelas di dalam aturan-aturan Islam itu kalau mencuri itu dilarang. Ya kan? Walaupun Kalian sudah dilarang tahu tapi kan sendiri. masuk surga. Sebentar dulu, ini mau bilang. Silakan. Berzina itu juga dilarang, ya kan? Itu juga dilarang. Dalam aturan Islam memang kayak gitu. Tidak boleh diganggu gugat gitu. Tetapi kenapa yang dilarang-larang tetap masuk surga? Itu Coba. masalah mencuri itu dilarang dalam Al-Quran. Iya, dilarang kan tapi tetap masuk surga. Sekarang saya tanya, coba sekarang. Ya udah, coba silakan. Dilarang, tapi Pak, dalam hadis itu memang dalam Al-Quran itu memang walaupun itu mencuri, yang penting mengucapkan kalimat syahadat dan itu beriman kepada Tuhannya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabinya, itu pada akhirnya masuk surga. Tapi pertamanya itu masuk neraka dulu, habis itu dimasukkan ke surga. Sebentar. Anda ini dengarkan saya. Di mana di sini masuk neraka dulu? Astaga, berat Anda menambah-nambah. Coba, kok Anda bilang masuk neraka dulu? Dengarkan saya. Dalam sepengetahuan saya di situ. Coba dengarkan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Oh, berzina masuk surga. Jangan merokok, Bang. Nanti Abang kena ban. Saya tunjukkan hadisnya, boleh? Saya tunjukkan hadisnya? Iya, enggak apa-apa. Oke, baik. Saya tampilkan lagi. Tapi mau ngomong Abang dari mana? Dari Madura atau dari mana, Bang? Karena banyak saya sekali Madura, Bang. Oh, Madura, cuman saya sekali ini. Waduh. Dari Penggemar saya dari Madura ini banyak sekali ini. Saya ini sangat terkenal di Madura, Bang. Waduh. Coba, Bang, kalau Abang pergi ke Madura, tanya saja, kenal tidak sama Edis TV? Oh, saya kenal itu. Itu Edis TV itu teman saya. Itu. Saya nggak bisa tidur kalau nggak nonton Edis TV. Gimana? Kalau di Madura Edis TV itu tahun nggak bisilan gitu loh. Baik. Loh, Pak Mahfud MD itu kan mengkritik seorang Jampitsus namanya Ferdi atau Ardiansyah. Siapa sih Jampit? Siapa sih nama aslinya? Nggak tahu saya siapa itu. Sebentar. Ya, jangan bilang nggak tahu. Sebentar. Febri Adriansyah. Febri Adriansyah Jampitsus dikritik sama Pak Mahfud MD. Nah, ternyata Pak Mahfud MD lupa bahwasanya di dalam agama Islam itu walaupun korupsi, walaupun maling, ya mencuri, yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat Pak Mahfud dan itu masuk surga. Gimana? Coba, enakan mana? Enakan tidak korupsi masuk surga atau korupsi masuk surga? Coba jawab. Tetap enakan tidak korupsi masuk surga. Salah, enakan korupsi masuk surga dong.
Kalau tidak korupsi Itu masuk ajarannya surga. Bang Edis itu. Kalau ajaran Islam Lo nggak kayak coba gitu, jujur Bos. tanya. Coba jujur. Iya, Enakan sebentar. Enakan punya emas 72 kilo atau nggak punya emas? Jawab dengan jujur. Ya enak kan punya emas 25 Nah, kilo. Nah iya, berarti enakan punya duit dari korupsi atau tidak punya duit? Nggak bisa analoginya nggak kayak Loh, gitu. loh, Mas. loh. Kalau toh masuk surga ya enakan korupsi masuk surga, orang sama-sama Kalian masuk surga. banding-bandingkan dengan aturan negara dengan Islam. Loh. Nih, Islam saya nggak kayak tampilkan. gitu. Saya tampilkan ya, tidak ada Ya, terus dikatakan nggak apa-apa. tidak ada dikatakan bahwasanya itu nanti masuk neraka dulu, tidak ada. Nih, saya tunjukkan hadisnya langsung ya. Ya, nggak apa-apa. Perhatikan, kita tampilkan hadisnya. Oh, disangkanya kita berdusta, saudara-saudara ya. Tidak, kita tidak berdusta. Oke, berikan saya waktu sekitar 30 detik ya. 20 Ya, detik. nggak apa-apa. 10 detik saja, ini udah ya. Baik. Kita tampilkan hadisnya. Oke, sudah siap, Bang? Ya, terus. Oke, baik. Saya tampilkan ya. Sahih Bukhari nomor 1161. Oke. Jadi Nabi Muhammad berkata begini. Perhatikan. Apa dikatakan? Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu, maka dia pasti masuk surga. Dan Abdullah berkata, oh ini, kayaknya yang atas ini hadis ini. Sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul? Betul tidak? Nggak ada di sini dibilang oh, nanti masuk neraka dulu, nggak ada. Itu Betul? hadis itu perlu ditafsir lagi, Mas Edis. Jangan diambil mentahnya kayak gitu. Aduh, Pak, ini tafsir tafsirannya lagi, sampai tafsir yang lagi. Pasti Ini kalau di situ ada ditafsir terus ya habis nanti. Al-Quran juga jelaskan bahwa orang mencuri itu tidak boleh, orang berzina itu tidak boleh, kayak berzina as-sariqatu was-sariqatu. Itu tidak boleh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Pasti tidak boleh di situ. Iya, Tetap yang saja tidak boleh seperti tidak itu, boleh, Mas Edis. yang tidak boleh itu tetap saja masuk surga kan? Tetap saja masuk surga. Tapi yang namanya di akhirat itu kan ada dua, ada surga dan neraka. Iya, Maka masuknya dimasukkan surga kan? dulu. Iya, Mencuri, tetap oke, mencuri masuk surga nggak? masuk surga. Yang penting ada Islam dan iman. Gitu loh. Iya, gimana kalian tidak korupsi terus? Nah, Orang kalau soal korupsi aja itu masuk nggak surga orang, gimana? Mas Edis. Kalau orang beriman nggak kayak gitu. Ada Loh, aturan di gimana dalam sih? Islam. Bang, kan Ya. masuk surga tetap. Iya, betul. Ya sudah, berarti intinya dalam agama Islam itu maling masuk surga, betul? Kalau dibilang maling masuk surga, ya betul. Saya bilang betul Iya, aja, saya bilang betul aja. makanya Udah panjang, udah indahnya lebar. Ya, betul. agama Islam. Makanya sungguh indah agama Islam itu, Pak. Gimana? Loh, Setiap gimana Anda itu? orang selama hidupnya pasti melakukan kesalahan. Ya kan? Siapapun itu, entah orang Kristen, orang Islam, orang Hindu pasti melakukan kesalahan. Mas Edis pun juga kan? Oke, kalau itu saya tidak mengingkarinya. Yang menjadi Nah, pertanyaan makanya itu. adalah yang menjadi Yang jadi pertanyaan. Setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya dari Tuhan kita. Pasti di situ. Gak ada Oke. jaminan, ya kan? Oke, pertanyaan saya, apa gunanya syahadat itu? Syahadat itu bahwa mengikrarkan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa kita itu punya Tuhan dan punya Nabi, punya junjungan. Oke. Itu. Sekali habis itu mencuri berzina tetap masuk surga kan? Nah, itu tergantung orang manusianya sendiri mau nyuri. Bukan mau masalah apa, itunya, itu bukan dilarang tergantungnya. itu, Mas. Gini loh. Gini, contoh.
Ya, betul. Ya, terus. Misalnya saya adalah seorang jaksa agung. Ya. Ini pantas nggak saya jadi jaksa agung? Ya, Oh, bukan jaksa agung. Sorry. Kok jaksa agung sih? Jangan jadi jaksa agung. Saya jadi jantitsus. Bukan. Jantitsus. Misalnya saya jadi jantitsus, ya. Oke, baik. Ketika saya jadi jantitsus, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke? Asyhadu dan seterusnya. Nah, setelah saya ucapkan tersebut, saya lihat nih ada duit. Oke? Duit rakyat, duit negara, maksudnya anggaran negara gitu maksudnya, ya. Nah, saya ambillah anggaran negara ini, ya kan. Nah, pertanyaan saya masuk surga, betul? Terus ya. Oke, masuk surga. Berarti intinya adalah menjadi seorang muslim itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Yang penting itu adalah di mulut, betul? Betul. Iya, gitu loh. Yang penting di mulut. Perbuatannya korupsi, berzina, tetap masuk surga. Nah itu, ya. Jadi kepada ajarannya Mas Edis itu kayaknya ditelan mentah-mentah gitu, Mas Edis. Anda tadi barusan mengiyakan. Kok ditelan mentah-mentah? Barusan tadi Anda iyakan itu, astaga. Kita melakukan syahadat. Saya ngomong dulu ya, enggak apa-apa ya. Silakan. Ketika orang Islam, entah orang apa, orang Kristen mau meyakinkan, mau masuk Islam, pasti pertama kalinya masuk mengucapkan syahadat. Itu syaratnya untuk masuk Islam. Sama kayak punya Bang Edis, ketika mau masuk Kristen harus dibaptis dulu, itu syaratnya kan? Iya kan Mas Edis? Terusin aja dulu. Di mana di situ memang ada jaminan dari Tuhan kita. Dalam Islam, siapapun yang mengucapkan syahadat itu pasti sudah ada jaminan dari Tuhan kita bahwa kita masuk surga. Ada jaminan di situ. Jaminan. Saya tunjukkan bedanya. Saya tunjukkan bedanya. Jaminan nggak tahu sampean, bukan langsung masuk surga, tidak. Itu ada jaminan. Bedanya di sini. Bedanya Islam dan Kristen itu begini, Bang. Ya. Iya. Nah, saya sebagai al-ustadz Kristen, saya cuma mau bilang begini. Di dalam kekristenan, apa sih artinya dibaptis itu? Dibaptis itu artinya kan dibenamkan. Lalu dia keluar kembali menjadi manusia baru. Artinya apa? Artinya dia itu harus meninggalkan kehidupan atau manusia lama dia. Misalnya manusia lama dia itu misalnya adalah senang korupsi. Kalau lihat duit, wah hijau matanya. Nah, setelah dia dibaptis, dia mematikan itu manusia lamanya. Kemudian dia keluar kembali dari air, hidup sebagai manusia baru. Itu artinya menjadi ciptaan yang baru. Nah, ketika dia menjadi ciptaan yang baru, dia sekarang tuannya itu, pemiliknya itu bukan iblis lagi. Karena dulu waktu dia menjadi seorang koruptor, tuannya itu adalah setan, sang iblis. Tuhannya itu adalah sang iblis tersebut. Yang menguasai, yang mengendalikan diri dia. Tetapi setelah dia dibaptis, tuannya yang baru, majikannya yang baru adalah Roh Kudus, Roh Tuhan itu. Ya. Nah, maka setiap orang yang sudah menjadi manusia baru, dia adalah kepunyaan Kristus, kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik kepunyaan Yesus, maka ia melakukan perintah-perintahnya. Jadi bagaimana orang mengaku dia kepunyaan Kristus tapi tidak melakukan perintahnya? Berarti itu hanya di mulut saja seperti Anda. Nah, sedangkan dalam agama Islam, di dalam agama Islam ini yang penting kan mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Mau mencuri, mau berzina, tetap saja masuk surga. Nah, makanya ini menjadi sebuah pertanyaan besar.
menjadi sebuah Mas Edi. pertanyaan besar kepada sosok Muhammad. Apakah Muhammad mengerti apa sebenarnya makna dari kalimat syahadat? Jangan-jangan dia tidak tahu apa makna dari kalimat syahadat. Apakah pengakuan itu hanya di mulut atau bagaimana? Begitu. Ya, Saya kasih memang Anda harus contoh. Saya kasih Anda contoh, Bang. Gini, Bang. Kalau Anda mengaku bahwasanya Allah itu adalah Tuhan Anda, majikan Anda, Tuhan Anda, berarti Anda boleh melawan dia nggak? Harusnya tidak boleh. Oke, kalau Anda melawan dia, berarti dia Tuhanmu bukan? Harusnya kan tidak boleh dalam aturannya antara bawahan sama atasan gitu. Bagaimana mungkin aku adalah tuanmu, tetapi di detik yang sama kau melawanku, kan gitu? Ya, terus Yang namanya tuan itu statusnya itu yang menguasai, yang berkuasa atas sesuatu. Lah kalau kau melawan berarti aku bukan tuanmu, sama seperti contoh anjing. Anjing itu dia punya tuan. Nah, ketika tuannya itu digigit, berarti itu bukan tuannya lagi, tapi sudah menjadi lawannya, begitu loh. Nah, sama seperti itu, Bang, kekristenan itu berbicara mengenai bagaimana seseorang menyerahkan dirinya menjadi kepunyaan Kristus, sehingga Kristus itu menjadi tuannya, menjadi Tuhannya, menjadi orang yang memiliki, yang menguasai, yang mengendalikan. Begitu. Nah, makanya, Bang, di dalam kekristenan, Bang, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi implementasinya. Begitu, Bang. Nah, sementara bentar, dalam Mas Edi. agama Anda, dalam tanya. agama Anda bahkan dipertanyakan apakah Muhammad ini mengerti apa dari kalimat syahadat itu, atau jangan-jangan malah hadisnya yang palsu. Gitu loh, Bang. Ngarang-ngarang itu. Loh, Saya mau tanya tadi sampean memperjelas banyak Coba. itu tadi itu. Bang. Mau tanya saya. saya ini, Bang, saking dalamnya saya sudah mendalami agama. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Al-Quran menyuruh beriman kepada hadis atau beriman kepada Injil? Kalau di dalam Al-Quran memang disuruh beriman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya Al-Quran, Injil. Itu Ada nggak 4, disuruh kan? beriman kepada Sahih Bukhari? Nggak ada. Ya iya, tapi yang Anda ikutin adalah Sahih Bukhari. Makanya, Bang, yang telah menyesatkan kalian ini, Makanya kalau Al-Quran sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Sahih Bukhari itu kan ada Al-Quran dulu, nggak bakal menjelaskan gitu. Quran mengatakan di dalam Injil, di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi oleh ulama ini disembunyikan. Kata ulama yang dibicarakan ulama-ulama di masjid, di mana di pondok adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, fikih. Itu, Bang. Ya kan pedoman kita juga itu, Mas Edi. Tunjukkan dalam Quran, Bang. Mana suruh beriman kepada kitab Sahih Bukhari? Lah. Nah, ini nggak ada, Bang. Aslinya saya nggak ada di sini, Mas Edi. Ya memang Cuman tidak saya itu kan ada dan tidak akan pernah ada. ada, cuman saya nggak ada. Soalnya saya minim pengetahuan soal Islam. Tapi Bang, sedikitnya saya paham gitu loh, Mas Edi. Saya sudah memberikan challenge, sudah memberikan tantangan. Barang siapa seorang muslim yang bisa menunjukkan disuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, maka saya lompat dari Monas. Yang dikatakan Quran tuh yang sebaliknya, Bang. Ini terus berulang-ulang terus saya bilang, Bang. Suruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Makanya, Bang, selama ini, Bang, sampai hari ini Abang masih bilang ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya, Bang? Terus kenapa? Nggak tahu artinya kan?
Arti daripada ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, di dalam Injil udah dikasih tahu jalan yang lurus. Di dalam Injil apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu. Kalian terlalu panjang lebar. Nah, ini dan mereka itu adalah orang-orang yang diberitakan kebenaran kepadanya, mereka tidak suka. Bang, kenapa ketika saya ngomong yang benar Anda langsung ngomong kepanjangan? Kenapa? Karena Anda terlalu sering mendengar ceramah Ustadz. Makanya dengerinya ceramahnya Ustadz Edis TV. Jangan Ustadz yang bacanya buku kitab-kitab yang itu tadi. Ceramahnya Mas Edis TV sesat. Soalnya ajarannya Al-Quran itu dipotong-potong gitu loh. Bang, justru yang memotong-potong itu adalah Anda. Quran nyuruh suruh beriman kepada Injil, Anda suruh beriman kepada Bukhari. Yang nyuruh bukti beriman kepada Bukhari siapa? Sampean sendiri cuman diikuti sama coba saya tanya. Di dalam Bukhari boleh bohong nggak? Di dalam apa? Bukhari? Di dalam ajaran kitab Bukhari boleh bohong nggak? Boleh. Boleh. Di dalam Quran, di dalam Injil boleh bohong nggak? Ya enggak tahu saya di dalam Injil. Di dalam Injil nggak boleh bohong. Di dalam Quran pastinya boleh. Pastinya enggak boleh. Soalnya ajaran dari Tuhan yang sama. Sekarang yang mana yang mau Anda pilih? Injil nggak boleh bohong atau Bukhari boleh bohong? Mumet. Coba jangan malu-malu. Pilih Injil yang tidak boleh bohong atau pilih kitab Bukhari yang boleh bohong? Aku ndak pernah belajar kitab Injil. Bentar dulu Mas Edi. Jangan ketawa dulu Mas Edi. Mereka ini sungguh sulit menerima kebenaran. Dan mereka itu adalah kaum yang ketika disampaikan kebenaran kepadanya, mereka memalingkan wajah mereka. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kasih kesempatan ngomong Mas Edis. Ya udah, silakan. Sampai habis saya. Mas Edis bilang baptis itu penyucian diri kan? Dari yang lama yang berbuat dosa ketika dibaptis sudah perbuatan-perbuatan yang lama sudah dihilangkan. Apakah Mas Edis menjamin bahwa setiap orang yang sudah dibaptis itu tidak pernah melakukan kesalahan lagi? Itu sifat manusia tidak bisa dijamin seperti itu Mas Edis. Baik, perbuatan dengan Islam gitu loh. Baik, saya jawab. Ya terus. Begini Bang, di dalam Alkitab Bang, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang sudah dibayar dengan darah Bang. Bukan dibayar dengan emas, bukan dibayar dengan perak. Ya, tetapi dibayar dengan darah yang mahal. Nah, sehingga setiap orang yang menghargai itu, dia akan melihat darah tersebut dan dia akan bertobat, dia akan menyesal. Tetapi barang siapa yang sudah dibayar oleh darah, tetapi dia melakukan dosa dengan sengaja, itu dia sama saja dengan menginjak-injak, dengan melecehkan darah yang tertumpah itu Bang. Jadi Bang, kalau pertanyaan Anda tadi, apakah dijamin dia tidak melakukan dosa lagi? Memang tidak dijamin Bang untuk melakukan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa-dosa yang contohnya tak terelakkan. Begitu, silap begitu Bang. Tetapi bukan dosa-dosa yang disengaja. Contoh, misalnya dosa yang disengaja adalah misal ya Bang ya, misal. Contoh misalnya, berangkat ke UME 221. Wah itu. Betul tidak UME 221 teman-teman? Itu adalah salah satu contoh dosa yang disengaja. Nah, itu ibaratnya sama seperti ya berat kita mengatakannya ini.
Ya berat memang. Iya, Umekos 221. Itu Bang. Tapi Karena intinya tidak begini bisa Bang. dipungkiri sifat Intinya namanya manusia, walaupun agama pun itu sama aja sebenarnya Mas Edis. iya, tetapi Sama ada aja, perbedaannya Mas Bang. Edis. Perbedaannya Nggak ada itu begitu. perbedaannya. Ada. Kalau enggak Cuman keyakinannya yang berbeda, kelakuannya sama aja. Soal korupsi sama semuanya korupsi kalau tidak bawa iman dalam Islam. justru Ya kan? dalam agama Islam itu malah melanggengkan korupsi. Kenapa saya katakan melanggengkan korupsi? Bukan Yang sebuah penting kan yang keliru. Bang, Keliru di dalam sampean. ada orang-orang Islam yang datang berdebat begini. Enakan jadi oten, dosa kan udah ditebus. Gini, ini sebenarnya pertanyaan yang hampir mirip Bang, 11-12. Gini, oke gini, dengarkan begini. Ada orang Islam naik begini. Enak ya kalian oten ya. Apa? Udah ibadahnya seminggu sekali, terus nyanyi-nyanyi. Terus habis itu maling masuk surga. Begini, bukan begitu. Ini salah. Ini kadang-kadang informasi yang tidak utuh itu dipahami oleh banyak orang sebagai. Oke, saya jabarkan. Sesuai Begini dengan Bang ya. Begini Bang. saya ngomong juga. Oke, begini. Inti daripada Islam dan Kristen itu adalah ketundukan dan kepatuhan, takwa. Nah, barang siapa yang menjadi Kristen itu adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk menjadi kepunyaannya. Nah, dikatakan di dalam Alkitab, barang siapa menjadi milik Kristus, milik Yesus, kepunyaan Yesus, ia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, Islam pun sama Bang. Barang siapa yang Muslim, maka dia harus menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad, kepada Rasul. Karena Rasul berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan ucapan Tuhan Yesus. Ya, barang siapa melihat Yesus, ia melihat yang mengutus Yesus. Jadi barang siapa taat kepada Yesus, sesungguhnya ia telah taat kepada yang mengutus Yesus, yaitu Bapa di sorga. Nah, sekarang Bang, kita berbicara tentang penyerahan diri. Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Muhammad, kami menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus. Kami adalah milik Yesus, Anda adalah milik Muhammad. Nah, pertanyaannya sekarang begini Bang. Beda apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Bedanya di mana? Contohnya tadi Bang. Kalau dalam agama Islam, mau korupsi, mau berzina, yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul? Masuk surga dia, betul? Nah, apa tadi? iya, tapi dalam agama Kristen Bang, Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Perintah Tuhan Yesus nggak ada. Berzinalah kau, mencurilah kau, nggak ada. Justru kalau kita berzina, justru kalau kita mencuri, disitulah kita bukan lagi kepunyaan Tuhan Yesus, tetapi sudah menjadi kepunyaan Syaiton Nirozim yang terkutuk. Gitu, Bang. Gitu. Jadi apa namanya dari orang Kristen? Lebih ruwetan orang Islam Bang. Harus angkat tangannya segini. Kalau segini nanti batal gimana? Lebih ruwet kalian lah Bang. Kalau segini nanti tidak sah. Kalau begini nanti harus begini. Pandangannya harus ke sana. Sulit Bang, ruwet Bang. Sudah dibaptis Mas Edi, sudah dibaptis, melakukan kesalahan tidak diakui, lagi baptis lagi. Melakukan kesalahan tidak diakui, baptis lagi. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu Bang. Kesalahan-kesalahan yang tidak mendatangkan maut. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu tidak bisa dihindari. Bukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu disadari penuh. Kalau kesalahan begitu, mencuri Bang. Itu gimana Mas Edi dalam Kristen? Ayo. Contohnya, misalnya gini, contoh. Korupsi, contoh nih.
Misalnya ada dompet, oke, di stasiun. Lihat dompet, dibuka ada identitasnya, dilihat duitnya. Ada duitnya banyak nih 10 juta. Nah, kalau itu kita ambil, tidak kita kembalikan, nah itu artinya sengaja, Bang. Padahal itu udah jelas-jelas itu pemiliknya ada. Ya datang aja ke rumahnya, ini dompet kamu jatuh nih, saya temuin di stasiun. Udah beres, selesai, kelar. Terus? Itu kalau sebagai seorang Kristen, ya, kita ketemu dompet orang, ada namanya di situ, ada duitnya. Ingat, saya adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Barang siapa milik Tuhan Yesus, ia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Salah satu yang Tuhan Yesus perintahkan adalah supaya apa? Supaya kita jangan mengambil milik orang lain. Jangan mengingini milik orang lain. Nah, berarti ini KTP ini bukan punya kita, dompet ini. Kembalikan ke yang punya. Nah, kalau tempat Anda, yang penting asyhadu alla ilaha illallah ini, sikat. Kan gitu. Masuk surga. Yang penting kan asyhadu alla ilaha illallah. Gimana? Lo gimana? Itulah agama beda, Pak. Yang penting 2 kalimat syahadat. Gimana Anda itu? Saya ngomong dulu. Lu memang itu kan gimana? Coba, benar atau tidak itu? Orang yang mengucapkan syahadat itu sama Tuhan ada jaminan masuk surga. Walaupun Yang maling penting dompet. ada keyakinan. Walaupun itu maling, Nah iya, makanya saya bilang. Makanya iman kalian itu adalah di mulut saja. Bentar dulu Mas Edis mau ngomong. Sama aja sebenarnya sama orang Kristen, sama aja kayak gitu. Saya Barang sama siapa Mas Edis dari Kristen, tadi. ya Kristennya lihat dulu. Kristen KTP, Kristen di mulut doang. Seperti yang Ya, tadi sama itu yang aja. saya bilang Islam Hisendri juga kayak Panggabean. gitu, Mas Edis. Kalau dia mengikrarkan, baca syahadat, benar-benar meyakinkan bahwa Tuhan itu Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu sebenarnya sudah dikunci dalam aturan-aturan dalam Islam. Memang tidak boleh ada yang mencuri, tidak boleh berzina, karena berzina itu adalah perbuatan dosa besar. Tetapi kalau dia bertobat dengan apa yang dilakukan dan melakukan dengan kesalahannya itu bertobat, itu ada jaminan dari Tuhan itu masuk surga. Salah. Saya bukakan ayatnya. Gimana, yuk? Loh, kok Anda katakan bertaubat ada jaminan? Saya bukakan. Justru kalau bertobat bukan dijamin. Justru kalau bertobat mudah-mudahan. At-Tahrim ayat 8. Loh, gimana? Kita tampilkan ya. Barang siapa yang taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, tidak dijamin masuk surga, malah mudah-mudahan masuk surga. Coba nanti bandingkan dengan Quran Anda di situ ya. Saya tampilkan dulu di sini. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Oke. Nampak ya di sini ya? At-Tahrim ayat 8 betul? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat nasuha. Apa di sini setelah taubat nasuha? Mudah-mudahan. Nggak ada jaminan. Di sini cuma dibilang mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Kalau bertobat nasuha, malah mudah-mudahan. Kalau syahadat malah pasti masuk surga. Mana yang lebih penting, bertaubat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu Mas apa? Hadis apa Al-Quran itu Mas Edis? Ini justru malah Al-Quran. Gimana Anda? Ini Al-Quran bukan? At-Tahrim ayat 8. Iya Al-Quran. Oke, di dalam At-Tahrim ayat 8 ada nggak jaminan bahwa dosanya akan diampuni?
Nggak ada di situ, nggak ada jaminan di situ. Iya, ini mudah-mudahan. Coba, siapa yang ngomong mudah-mudahan? Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahanmu. Yang ngomong ini siapa? Al-Quran. Iya, Al-Quran perkataan siapa? Ya perkataan Tuhan. Tuhan ngomong mudah-mudahan Tuhanmu. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu, Tuhan yang mana lagi? Nah, tambah pusing dia sudah. Tapi begini Mas Edi. Ya mungkin minim pengetahuan saya. Seperti Nah, itu. kalau itu jawabannya bagus begitu. Lebih baik seperti itu. Saya untuk sekarang belum bisa menjawab. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu katakan akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena apa yang dikatakan oleh mulutmu itu akan dipertanggungjawabkan. Makasih Kak Ya, Bimo. terus Kaget saya suaranya. punya saya nggak ada sama sekali Mas Edis. Ya, akibat Anda masih jadi orang muslim. Saya masih percaya kok, dalam Islam masih percaya. Walaupun Mas Edis mau ngomong apa kek, mau perbandingkan apa kek gitu loh, masih percaya saya Mas Edis. Setidaknya walaupun sedikit pemahaman Makasih, saya. Kak Mimosa. Bang, gini Bang ya. Ya. Nah, ya, Intinya terus. begini Bang. Kalau Abang benar-benar ingin mencari kebenaran, maka percayalah Tuhan akan menyingkapkan kebenaran itu kepada Anda. Tapi kalau Anda hanya ikut-ikutan saja seperti kebanyakan manusia, ya Anda tidak akan pernah menemukan kebenaran. Contoh. Terus. Kalau hanya ikut-ikutan, Anda pasti akan ikut-ikutan yang kebanyakan. Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya lebar, luaslah jalan, pintu yang menuju kepada kebinasaan, dan berbondong-bondong orang melewatinya. Tetapi kecil dan sesaklah pintu yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Sekarang begini Bang, begini. Kalau kita membaca Quran, Quran menyuruh beriman kepada Injil. Tapi karena Anda ikut-ikutan kebanyakan orang, Anda justru malah tidak beriman kepada Injil. Anda malah berimannya kepada hadis. Sekarang begini. Coba Bang. Anda tahu tidak bahwasanya, tapi nanti ini tambah panjang. Muhammad pernah mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Apa itu Mas Edis? Ayo jelaskan, enggak apa-apa. Pernah dia bilang kepada para petani kurma di Madinah supaya meninggalkan kawin manual itu, kan mengawinkan benang sari dan putik. Biasanya benang sari dan putik itu kan dikawinkan oleh hewan, serangga-serangga, nggak sengaja begitu kan. Misalnya serangga, kupu-kupu terbang dari benang sari ke putik, terus nempel, akhirnya jadi buah. Nah, dulu para petani kurma itu, mereka bikinnya manual. Supaya apa? Supaya buahnya lebat. Nah, Muhammad melihat dan berkata, apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Nah, akhirnya gara-gara ngikutin Muhammad, mereka jadi gagal panen. Tahu cerita itu? Nggak tahu, Tahu. baru dengar. Anda banyak baru dengarnya. Ya sudahlah. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya cuma mau bilang begini. Jangan Anda seperti Muhammad mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya ilmu tentangnya. Ya, nanti belajar lagi. Belajar lagi tentang ngomong lagi enggak apa-apa. Belajar lagi tentang Muhammad yang dia itu asal bicara kepada petani kurma, akibatnya mereka gagal panen. Baca itu hadisnya, gara-gara Nabi petani kurma gagal panen. Manusia, Mas. Dan itu pun juga punya kesalahan. Oke, berarti Nabi melakukan kesalahan? Ya kan hal-hal yang tidak tahu kan juga punya kesalahan juga. Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, Isa alaihissalam itu punya kesalahan tidak?
apa? Isa alaihissalam punya. Sebutkan satu. Ini barusan diingatkan tadi, jangan mengatakan sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan, tapi diulang lagi sama dia. Ini Dalam berat ini pandangan dia ini. saya, namanya manusia. Oke, Dalam sebutkan pandangan satu. saya, Jangan Anda memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Coba sebutkan satu kesalahan. yang namanya kesalahan tidak disengaja, seperti contoh Satu. dalam apa namanya, hadisnya saya pernah dengar, al insanu mahalul khotai wan nisyan, itu sifatnya manusia kan Mas Edis? Sebutkan satu kesalahan daripada Isa alaihissalam. Gak ada referensinya saya Mas Edis. Makanya belajar dulu. Cuman namanya manusia pasti punya kesalahan. Cuman Jangan kesalahan tidak Anda disengaja. memfitnah. Aduh, Anda ini kerjanya memfitnah saja. Bang, Setiap kesalahan yang tidak disengaja itu pasti ditegur oleh Tuhannya gitu loh Mas. saya tanya Anda, sebutkan di dalam Al-Quran satu manusia suci. Nabi Muhammad. Tunjukin ayatnya. Aduh, difitnah terus. Memang mereka ini tidak lagi menjawab berdasarkan apa yang tertulis. Mereka menjawab berdasarkan dogma. Referensi di sini, nggak punya referensi. Saya di Ya sudah, Anda belajar dulu kalau gitu, Bang. Belajar dulu. Aduh, belajar Besok dulu, lagi nggak apa-apa, belajar dulu. Muhammad suci katanya. Astaga. Satu-satunya manusia suci di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Astaga.